Panca indera. Mengenal panca indera manusia. Struktur. Pengertian, panca indera dapat diartikan sebagai 5 indera manusia yang fungsinya saling terkaitan untuk mengenal dunia beserta isinya. A. Indera penglihatan, yang biasa kita sebut mata, terdiri dari kornea bagian terluar dari mata yang transparan, lensa untuk mengubah fokus cahaya, retina berisi sel-sel fotosensorik untuk menangkap cahaya, saraf optik fungsinya mengirim sinyal ke otak, pupil adalah untuk menghapus intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Berikut struktur mata, badan, vitreous, konjungtiva, bilik mata depan, lensa, pupil, iris, kornea, sklera, koroid, retina, makula, saraf optik. B. Indera pendengaran. Manusia menyebutnya telinga, terdiri dari telinga luar, terdapat daun telinga dan saluran telinga. Telinga tengah, terdapat gendang telinga dan tulang pendengaran. Telinga dalam, terdapat koklea dan fungsinya mengubah gelombang suara menjadi sinyal saraf. Berikut struktur indera pendengaran. Gendang telinga, telinga bagian dalam, bagian telinga tengah, bagian telinga luar. C. Indera penciuman. Kita kenal dengan hidung yang terdiri dari 2 lubang. Di setiap lubang terdapat sel-sel penciuman untuk mendeteksi bau dan mengirimkannya ke otak. Struktur hidung. Serabut saraf pembau olfaktori, serabut saraf ke otak, tulang hidung, silia saraf pembau lendir. E. Indera pengecapan. Indera yang terakhir ada indera pengecapan atau lidah. Pada lidah terdapat banyak papila yang mengandung reseptor rasa bernama gustatory untuk mendeteksi berbagai macam rasa seperti asam, manis, asin, dan pahit. Struktur lidah, katup, pangkal tenggorokan, celah ujung, tubuh lidah, amandel lidah, tongsil, amandel langit-langit tenggorokan, jendela buntu, circumvallate papilla, celah lidah, ujung lidah. D. Indera perasa, lebih dikenal dengan kulit. Di dalam kulit sendiri terdapat berbagai reseptor sensorik, yaitu sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri, sehingga manusia dapat merasakan berbagai hal saat menyentuh sesuatu. Struktur kulit, kelenjar minyak, rambut, keringat, epidermis, pori-pori, jaringan saraf, dermis, kelenjar keringat, hipodermis, arteri, vena, jaringan saraf, jaringan adiposa, akar rambut. Terima kasih. Tubuh manusia dari atas kepala hingga kaki memiliki jalinan saraf disusun oleh triliunan saraf. Sistem saraf dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf pusat (SPP) dan sistem saraf tepi (SSTT). Sistem saraf pusat terdiri atas organ otak dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Tengkorak kepala melindungi otak, sedangkan tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang medula spinalis dari guncangan dan cedera fisik lainnya. Selain itu, otak dan medula spinalis juga dibungkus oleh selaput pelindung meninx yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu dura mater, arachnoid, dan pia mater. Dura mater merupakan lapisan paling luar yang padat dan keras, serta menyatu dengan tulang tengkorak ataupun medula spinalis. Dura mater memiliki ruang subdural yang berperan sebagai pemisah antara dura mater dan arachnoid. Arachnoid merupakan lapisan tengah yang tipis, tembus cahaya dan longgar. Arachnoid terletak di antara dura mater dan pia mater yang berasal dari jaringan fibrosa. Terdapat ruang subarachnoid yang mengandung cairan cerebrospinalis, banyak pembuluh darah, dan selaput jaringan penghubung arachnoid. Ruang ini memisahkan arachnoid dengan pia mater. Pia mater merupakan lapisan paling dalam yang tipis dan melekat dengan erat pada permukaan otak dan medula spinalis. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah.
dua substansi dalam tubuh. Pada otak dan medula spinalis terdapat dua substansi dengan warna abu-abu, substantia greci atau grey matter, dan putih, substantia alba atau white matter. Kedua substansi tersebut berperan dalam koordinasi aktivitas tubuh, mengatur fungsi organ, dan memproses rangsangan sensorik. Otak adalah organ pengatur sistem saraf untuk koordinasi aktivitas, memproses informasi, dan fungsi tubuh. Otak memiliki lekukan atau lipatan yang disebut sulcus. Sulcus berfungsi sebagai perluasan area permukaan otak sehingga membuat kapasitas otak dalam menampung neuron menjadi lebih tinggi. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak. Otak besar cerebrum adalah bagian otak yang paling besar sebagai pusat pengelolaan informasi dan pusat kendali aktivitas tubuh. Cerebrum terdiri atas 2 bagian, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri, yang diperantarai oleh corpus callosum. Cerebrum terbagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Lobus frontal terletak pada dahi yang berperan dalam proses berpikir. Lobus parietal terletak di ubun-ubun kepala yang berperan dalam proses berbicara serta sensor terhadap rasa dingin, panas, atau sakit. Lobus occipital terletak di bagian belakang kepala yang berperan dalam proses melihat atau visual. Lobus temporal terletak di bagian pelipis kepala berperan dalam proses mendengar atau auditori. Otak kecil cerebellum terletak di bawah lobus occipital cerebrum dan hanya menyusun sekitar 10% dari keseluruhan volume otak. Cerebellum berfungsi mengendalikan gerakan otot, keseimbangan tubuh, dan postur tubuh. Batang otak merupakan bagian penghubung antara cerebrum dan medula spinalis. Batang otak menghubungkan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Batang otak berfungsi dalam mengatur fungsi-fungsi dasar tubuh. Batang otak terdiri atas bagian mesencephalon otak tengah, pons, dan medula oblongata. Mesencephalon otak tengah berperan sebagai penghubung antara pons dan cerebellum dengan cerebrum. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah mesencephalon. Pons menghubungkan otak dengan medula oblongata. Medula oblongata sumsum lanjutan terada di bawah pons yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Medula oblongata berperan dalam mengendalikan tong pernafasan, detak jantung pusat, relief, menar abersin, dan muntah. B. Medula spinalis atau dikenal juga sebagai sumsum tulang belakang spinal cord merupakan bagian tansin saraf pusat berupa sekumpulan serabut saraf silindris yang bermang panjang dari kepala sampai tulang saknum. Medula spinalis menghubungkan otak dan anggota tubuh. Serabut saraf medula spinalis berada di dalam kolumna vertebralis julang belakang. Fungsi medula spinalis adalah membawa influx sonik dan organ dan jaringan ke otak, menyampaikan influx motorik dan otak ke organ dan jaringan, serta mengatur respon refleks. Selanjutnya, sistem saraf tepi perifer atau bisa disingkat dengan SST merupakan sistem saraf yang terdapat di luar sistem saraf pusat. Fungsi sistem saraf tepi adalah menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya. Pengelompokan sistem saraf tepi SST terdiri atas neuron sensorik aferen dan neuron motorik eferen. Ujung saraf sensorik aferen memiliki fungsi menerima rangsangan mekanik
Ujung saraf sensorik aferen memiliki fungsi menerima rangsangan mekanik, mekanoreseptor, suhu termoreseptor, dan kimia kemoreseptor, serta menghantarkan rangsangan impuls ke sistem saraf pusat. Sementara itu, ujung saraf motorik eferen berhubungan dengan otot dan sel sekreton. Sistem kerja sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua berdasarkan cara kerjanya, yaitu sebagai berikut. Sistem somatik. Sistem saraf sadar melakukan fungsi kerjanya saraf secara sadar atas perintah otak, tetapi juga berperan dalam koordinasi gerak tubuh dan respon refleks. Saraf sadar mengandung 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal beserta ganglionnya. Saraf kranial merupakan serangkaian saraf yang keluar langsung dari otak serta batang otak yang terhubung ke berbagai bagian kepala dan leher. Saraf kranial terdiri atas serabut saraf motorik, saraf sensorik, dan saraf campuran. Saraf kranial berperan dalam pengaturan indera tubuh serta organ-organ pencernaan dan pernapasan. 12 pasang saraf kranial yaitu 1. Saraf olfaktori, 2. Saraf optik, 3. Saraf okulomotor, 4. Saraf koklear, 5. Saraf trigeminal, 6. Saraf abdusen, 7. Saraf wajah, 8. Saraf vestibulokoklear, 9. Saraf glosfaring, 10. Saraf vagus, 11. Saraf hipoglosal, dan yang terakhir adalah saraf aksesori. Selanjutnya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom melakukan fungsi kerjanya secara tidak sadar. Umumnya terdapat pada otot polos, organ, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri atas sistem saraf simpatik dan prasimpatik yang sistem kerjanya saling berlawanan. Saraf simpatik, neuron praganglionnya berada di medulla spinalis bagian segmen thoracalis dan segmen lumbalis. Neuron praganglion saraf simpatik menghasilkan neurotransmitter berupa asetilkolin, sedangkan neuron pascaganglionnya menghasilkan hormon noradrenalin, norepinephrine. Hal tersebut menyebabkan saraf simpatik berperan dalam pengaturan respon tubuh untuk melakukan aktivitas berat sehingga denyut jantung lebih cepat, tekanan darah meningkat, dan produksi keringat meningkat. Kemudian saraf prasimpatik. Saraf prasimpatik, neuron praganglionnya berada di batang otak dan medulla spinalis bagian segmen sakralis. Neuron praganglion dan pascaganglion saraf prasimpatik menghasilkan neuron praganglion dan pascaganglion saraf prasimpatik menghasilkan neurotransmitter berupa asetilkolin. Berbeda dengan saraf simpatik yang mengatur respon tubuh terhadap aktivitas berat, saraf prasimpatik justru mengatur respon tubuh dalam keadaan yang tenang. Contohnya denyut jantung yang normal atau lambat dan tekanan darah normal. Kemudian kita membahas tentang fisiologi sistem saraf. Pada sistem saraf terdapat reseptor dan efektor. Reseptor adalah struktur yang menerima rangsangan. Contohnya sistem indera adalah hidung, mata, dan telinga. Sementara itu efektor adalah struktur yang melaksanakan respon terhadap impuls dan menghasilkan tanggapan atau aksi. Contohnya adalah otot yang dapat menggerakkan apapun untuk berjalan atau berlari. Sistem saraf bertanggung jawab atas koordinasi gerakan, baik gerak aktivitas biasa, gerak sadar, maupun gerak refleks. Gerak aktivitas biasa atau gerak sadar dilakukan secara sadar di bawah perintah otak. Perjalanan inflow saraf menjadi respon pada gerak sadar, yaitu rangsangan diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak oleh saraf sensorik. Dari otak, rangsangan diteruskan oleh saraf motorik, kemudian menuju organ efektor untuk menghasilkan tanggapan berupa gerakan. Contoh gerak aktivitas biasa atau gerak sadar yaitu berjalan, berlari, makan, dan menulis. Kemudian lanjut dengan gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang dilakukan secara tidak disadari dan tidak melibatkan otak, sehingga penghantaran impuls terjadi sangat singkat. Perjalanan info saraf menjadi respon pada gerak refleks, yaitu rangsangan diterima oleh reseptor kemudian diteruskan oleh saraf konektor ke saraf konektor pusat tanpa diolah otak. Rangsangan selanjutnya diteruskan oleh saraf motorik menuju organ efektor. Contoh gerak refleks yaitu pupil mata yang menyempit dan melebar karena terkena rangsangan cahaya. Sekian pembahasan dan materi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Sekian, terima kasih.